Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala qala al-faqih rahimahullah akhbarani thiqatu bi isnadi an jabalatil yahsumiyyi qala kunna fi ghazwatin ma'a Abdul Malik bin Marwana fa sahibana rajulun misharun la yanamu min al-layli illa aqallahu famakasna ayyaman la na'rifu summa arafnahu fa idhan huwa rajulun ila akhir. Berkata Al-Faqih Syekh Abu Lith As-Samarqandi rahimahullah telah mengabarkan kepadaku orang-orang terpercaya dengan sanadnya dari Jabalah Al-Yahsubi. Jabalah Al-Yahsubi mengatakan kami waktu itu berada dalam satu peperangan bersama Abdul Malik bin Marwan. Bersama kami ada seseorang rajulun mishar, seorang pemuda, dalam hal ini tentu prajurit perang yang disebut mishar. Mishar itu orang yang suka begadang, tak tidur malam kecuali sebentar saja. Kami pun beberapa hari lamanya tak tahu dia siapa. Tapi belakangan kami kenal. Ternyata dia seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi mahaddatsana, di antara dan adalah ia di antara sesuatu yang di antara kabar yang dia sampaikan kepada kami bahwa ada seorang sahabat tentu beragama Islam, karena kalau bukan Islam tidak disebut sahabat. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pada apakah kejayaan besok?" Besok maksudnya adalah akhirat. Pada apakah kemenangan, keselamatan besok? Rasulullah menjawab, "Allah tukhadi Allah, jangan bahwa engkau tidak membohongi, menipu Allah Ta'ala." Dia kata, bagaimana kami bisa menipu, membohongi Allah Ta'ala? Oh, maksudnya inilah bahasa kiasan. Maksud Rasulullah, anta amala bima amarakallahu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Itulah yang disebut menipu Allah. Kau berbuat sesuatu yang diperintahkan Allah Ta'ala, tapi kau mengharapkan selain ridho Allah. Maka tak boleh. Ya, mengharapkan selain ridho Allah tak boleh. Dan ini adalah suasana batin. Jadi batin tak boleh. Tak boleh campur apapun. Mesti mengharap ridho Allah. Karena itu teruskan Rasulullah, wattaqu riya'a, jauhi kalianlah riya. Karena riya itu sesungguhnya menyekutukan dengan Allah. Orang yang riya pada hari kiamat dipanggil di depan halayak ramai dengan 4 gelaran alias ya kafiru, ya fajiru, ya ghadiru, ya khasiru. Wahai kafir maksudnya kufur nikmat. Wahai fajir orang durhaka, ghadir penipu, ya khasir orang yang merugi. Dhalla amaluka, hilang perbuatan kau, wa batala ajruka, dan tak ada pahalamu. Batala batal, sama lah itu hilang, tak ada pahalamu. Fala khalaqa lakal yawma, hari ini tak ada bahagian kau. Faltamis ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'u. Carilah balasan amalmu itu. Carilah pahalamu, pahala amalmu itu dari orang yang karena dialah engkau berbuat, wahai penipu. Ini dia. Maka ria tak mungkin terjadi kepada hewan, kepada tumbuhan. Ria itu terjadi kepada manusia. Mintalah pahala sama dia. Kan? Maka dia pun berkata, qultulahu, aku berkata kepadanya, billahi, demi Allah, alladzi la ilaha huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Anta sami'ta hadza min Rasulillah. Betul kau dengar kayak gini dari Rasulullah. Ya. Itu kata Jabalah Jabalah Yahsubi. Kata Jabalah Yahsubi kepada sahabat Rasulullah itu. Sahabat Rasulullah tadi menceritakan tentang sahabat yang lain. Jadi Jabalah Yahsubi tanya lagi,
Demi Allah yang tidak Tuhan kecuali Dia. Anta sami'ta hadza min Rasulullah. Betul kau dengar begini dari Rasulullah? Dia jawab, wallahi demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, aku mendengar dari Rasulullah. Hanya illa an akuna qad akhta'tu syai'an lam akun ata'ammaduhu. Kecuali hanya aku udah buat salah sikit, tapi tak aku sengaja. Ada salahku sedikit dalam menyampaikan kisah ini, tapi tak aku sengaja. Tsumma qara'a, kemudian dia pun membaca. Inilah yang belum disampaikannya. Yaitu surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Sedangkan sesungguhnya Allah lah menipu mereka. Maknanya bukan Allah menipu mereka. Mereka menipu Allah dengan sendirinya mereka tertipu. Contoh, mereka beribadah karena selain Allah. Maka dengan sendirinya Allah tak memberi pahala kepada mereka. Itu maksudnya menipu. Mustahil menipu dalam kaitan dengan Allah adalah perbuatan yang tercela. Itu mustahil. Jadi mereka beribadah zahir kepada Allah, tapi batinnya kepada manusia. Nah, mereka menganggap mereka dapat pahala dari Allah Ta'ala. Padahal Allah tak kasih pahala kepada mereka. Itulah yang disebut menipu. Jadi bukan Allah menipu. Persangkaan mereka dapat pahala, tapi tidak Allah berikan oleh karena mereka beribadah bukan karena Allah Ta'ala. Kata Syabul As-Samarqandi, man arad an yajida thawab amali fil akhirah bagi lahu an yakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala bighairi riya'in. Siapa yang ingin mendapatkan pahala perbuatannya di akhirat, pantaslah dia melakukan perbuatan itu tulus karena Allah Ta'ala, tanpa campur ria sedikit pun. Bila sudah berbuat, summa yansa dzalikal amal, kemudian lupakan perbuatan itu, likaila yubtiluhu ujubu, supaya tidak menjadi ujub. Jadi kalau sudah buat baik, lupakan saja, udah apa diingat-ingat. Kalau sudah buat baik, sudah. Kalau sudah buat baik, sudah. Jangan diingat-ingat supaya tidak dihapus pahalanya oleh ujub. Yana yuqalu, karena dikatakan hifdzu ta'ala min fi'liha. Memelihara, menjaga ketaatan itu lebih sulit daripada mengerjakannya. Jadi setelah kita buat, menjaga, jangan sempat ujub. Jadi buat baik buat, habis itu sudah. Karena sangat sedikit sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan dibanding dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi entah apa diingat-ingat. Habis buat baik udah, memang itu hak dia. Maka ketika orang ujub dalam berbuat baik, itu yang suka kecewa itu. Itu secara agama. Secara psikologis memang kenyataannya begitu. Orang kalau ujub dia berkecewa. Dia berbuat baik pasti sama orang, bukan pasti sama hewan, bukan pasti sama tumbuhan. Pasti kepada orang dia berbuat baik. Nggak mungkin kepada hewan, mungkin kepada tumbuhan. Kepada hewan pun sesungguhnya orang juga. Gitu loh. Nah, ya memang adalah hewan-hewan liar yang kita berbuat baik, itu lain hal lah, kan? Tapi sesungguhnya kita berbuat baik itu ya kepada orang. Maka kalau kita berbuat baik, ya sudah lupakan saja. Ketika kita ingat, tetap kita ingat bahwa kita pernah berbuat sama dia. Satu masa ketika kita ada perlu sama dia, dia tidak bisa memenuhi, maka itu akan menimbulkan rasa kecewa pada kita. Karena itu sudah berbeda, sudah habis. Kalau bisa seperti ini, inilah salah satu trik supaya hidup ini ringan beban. Hidup yang ringan beban adalah hidup yang merupakan kebaikan. Kebaikan buat lupa, baik lupa, buat baik lupa, buat baik lupa, udah habis. Itu ringan beban. Gitu loh. Udah tolong dia, udah bantu dia, pas awak minta tolong dia nggak mau, sakit kali hati awak. Itu berarti masih ada rasa ujub. Gitu loh. Jadi salah satu cara tidak kecewa, hilangkan rasa ujub. Ya, gitu ya. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Wasiti, hifdzu ta'ati asyum min fi'liha, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada mengerjakannya. Seperti kaca yang mudah pecah. Maka kaca yang pecah tak bisa ditempel. Di patri tak bisa. Patri ngerti patri? Masih ngerti patri ya? Patri tak bisa dipatri kaca. Lain dilebur, kan?
Begitu juga perbuatan baik, kalau sudah masuklah dia ria itu kasarohu, akan memecahkannya. Nah, perbuatan baik kalau dimasuki ria, maka ria itu memecahkannya. Apabila dimasuki oleh ujub, ujub pun memecahkannya. Maka jangan ria, jangan ujub. Apabila seorang ingin perbuatannya, wa idza arada rajulun an ya'mala amalan wa khafa riya min nafsihi, apabila seorang arada rajul an ya'mala amalan wa khafa riya min nafsihi fa in amkana an yakhruja riya'an min qalbihi fayanwa ila yajza fi dzalika. Jika seseorang ingin berbuat baik, takut ria. Supaya jangan ria, macam mana caranya nih? Dan jika memungkinkan keluar ria dari hatinya, maka seyogianya dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ini harap dipahamkan. Dan ria itu bukan ucapan. Kalau saya menyampaikan mudah saja, praktek gitu. Bisa nggak kita berpraktek perbuatan baik tapi nggak ria? Buat aja gitu. Nggak diucapkan itu justru jadi betul. Saya nggak ada ria-ria kalau berbuat ini, nggak perlu ria-ria. Itu rasanya kok aneh aja gitu loh. Saya itu kerja dalam dan itu bukan ucapan. Itu adanya dengan kaitannya dengan perbuatan kita. Maka kalau berbuat aja. Tinjau saja lah pahala. Pahala, bukan ridha Allah. Yalah, orang yang diridhai Allah dapatlah pahala dia. Kan begitu. Kalau tak ada ridha Allah, macam mana dapat pahala dia? Kan? Tetapi kalau tak mungkin macam mana? Kalau tak mungkin hilang ria atau tak mungkinlah dalam sementara itu hilang ria macam mana? Walam yumkinhu, jika tak mungkin, fa inna amala wa yatrukal amalah. Ya ria. Kalau tak mungkin dia menghilangkan ria, buat saja. Tapi jangan tinggalkan amal itu karena takut ria. Buat aja. Sambil kemudian minta ampun kepada Allah terhadap perbuatan rianya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dia untuk berbuat ikhlas dalam perbuatan yang lain. Jadi jangan dibilang nggak apa-apa beramal ria. Salah. Amal nggak boleh ria. Tinggal lagi kalau sedang ria, jangan tinggalkan amal. Buat saja. Gitu. Sambil terus minta sama Allah Ta'ala agar diizinkan Allah pada masa yang lain ikhlas. Gini, sekarang pakai logika aja dulu. Nggak usah pakai agama. Mudahan mana, ikhlas atau ria? Lebih mudah mana dalam beribadah, dalam berbuat baik, kita ikhlas atau ria? Lebih mudah ria? Oke. Mudah ria daripada ikhlas. Oke, enggak apa-apa. Mudah ria daripada ikhlas. Pertanyaan saya, yang perlu diusahakan itu ria atau ikhlas? Kan ria. Ria perlu usaha. Ikhlas kan enggak usaha. Enggak, ria itu perlu cari orang enggak? Ikhlas? Lah kalau gitu yang mana perlu usaha? Yang berarti kan lebih berat ria daripada ikhlas. Mengapa kita enggak berat ria? Karena kita suka. Itu aja. Karena kita suka. Jadi yang berat itu bukan ikhlas, bukan ria, suka. Karena ria itu mesti diusahakan. Ikhlas nggak mengerti usaha. Oke. Di gelas ada air putih, ada kopi. Segelas air putih apa segelas kopi? Kan begitu, terserahlah kan. Mana yang berat mengusahakannya? Segelas air putih apa segelas kopi? Segelas kopi kan. Dia mesti ada kopinya. Kalau air putih kan tinggal ambil aja. Dah. Air putih yang nggak campur apa-apa itulah. Ya. Maka harus nggak perlu diusahakan. Kayak gitu aja. Sama dengan sembahyang khusyuk tak khusyuk. Lebih berat mana? Coba. Lebih berat mana sembahyang itu? Khusyuk atau tak khusyuk? Lebih berat? Ini lebih khusyuk, lebih berat tak khusyuk. Ya. Baik. Lebih berat mana mengusahakannya rasa gula manis atau enggak manis? Lebih berat mengusahakan enggak manis kan? Oke. Karena memang gula itu manis. Makanya lebih berat mana, khusyuk atau enggak khusyuk? Balik ke situ pertanyaan. Karena gula itu manis. Sembahyang itu khusyuk. Dan itu nggak perlu diusahakan. Maka orang yang nggak khusyuk bukan karena memang dia mengusahakan tidak khusyuk.
Nah, itu aja. Dia mau usahakan tidak khusyuk. Orang masih sakit dulu loh supaya gula nggak manis. Kalau nggak sakit itu manis-manis saja. Makanya saya nggak ngerti bertanya orang macam mana supaya sembahyang khusyuk. Justru yang ditanya macam mana supaya sembahyang tidak khusyuk. Bukan supaya sembahyang. Karena memang pasangan sembahyang ya khusyuk. Mana lebih berat mengusahakan mandi basah atau nggak basah? Nah, karena basah itu nggak diusahakan, memang pasangan air. Makanya kalau ada mengatakan payah kali lah ikhlas nih, heran juga kita gitu loh. Orang nggak ada kerja kok. Ikhlas itu nggak ada kerja. Ya gitu. Mau kemana sana? Kan udah titik. Coba dulu itu. Sesederhana itu agama, tapi jatuh ke kita jadi sulit. Maka ria itu diusahakan. Ikhlas enggak. Tuhan itu satu atau dua? Satu. Dua itu diusahakan enggak? Lah ya, dari ada yang satu kok diusahakan jadi dua, kan jadi bekerja. Gimana? Nah, ini cara pandang agama. Gitu loh. Makanya nggak sulit ikhlas itu. Ngapain malam Rabu? Biasanya habis sisa. Ya udah ngaji aja titik. Nanti nggak ngaji nggak enak apa kata orang. Ah, kan mesti diusahakan itu. Enggak, itu kan mesti diusahakan. Ya kalau ngaji kan udah ngaji aja titik. Udah. Nah, coba ada. Ngajilah. Karena kabar-kabarnya ini ada. Ah, itu kan. Kan mesti diusahakan dulu. Yang saya tahu malam Rabu ngaji titik habis dah. Sesederhana itu ikhlas. Kenapa masih ada doa ya Allah ikhlaskan aku dalam beramal? Oh, sampai doa-doa, sedangkan doa itu mukhul ibadah. Saripati. Ya kan? Ayo gitu. Logika dulu. Terima bersesuaian enggak? Lagi. Makanya orang ria itu capek. Orang ria itu capek. Mengapa capek? Karena diusahakan. Nah, ujub itu pun capek karena diusahakan. Coba kalau agama kan kata berpakaianlah, dah supaya nutup aurat. Berarti berpakaian menurut agama berpahala nggak kalau kita ikuti? Nah udah titik. Yang jadi masalah kan kita. Modelnya macam mana, mereknya apa, belinya di mana, warnanya kan kita yang jadi persoalan. Kesudahan berpakaian tidak menghasilkan pahala, sudah nggak menghasilkan pahala, capek. Makanya kita bilang, berat kali hidup ini, saya nggak ngerti beratnya di mana gitu loh. Nanti bilang orang, kau enak lah, semua-muanya ada. Nggak ngerti. Saya nggak ngerti, nggak main-main. Berat kali hidup nih. Padahal makhluk yang terakhir diciptakan Tuhan adalah manusia. Setelah semua kebutuhan manusia disediakan oleh Tuhan. Capeknya apa? Nggak ngerti. Bahwa mungkin ada masalah di luar dari diri kita menimpa kita, lain hal iyalah, kita pun terima lah itu. Nggak kita tolak. Cuma nggak ngerti itu enggak. Untuk awak malih ngajar nih berat kali lewat rasa. Nggak usah ngajar. Kan gampang. Cari yang lain kan gampang. Ya di sini duit awak. Ya janganlah berat. Enggak, gampang. Sederhana kan? Saya ditanya atuk saya, masih hidup. Kok ngajar di sana berapa gaji? Saya sebut sekian. Cukup itu. Aku nggak ngerti, cukup aja lah. Waktu saya ngajar dulu lah. Di sana ya. Ya jalan aja gitu. Dulu. Bukan masa sekarang. Dulu ya. Jadi saya tidak begini, kepentingan kita pada penjelasan ini jangan sempat nanti kita kufur tanpa sadar dengan mengatakan kok agama ini berat kali. Sasarannya sebenarnya ke sana. Jangan nanti kita di akhirat kita pikir Muslim rupanya sudah keluar dari Islam, gitu. Yang nggak mau semuanya nggak usah, apa masalahnya? Jadi masuk neraka ya udah resiko tanggung aja. Nggak mau lah masuk neraka ya sembahyang udah. Kan
Enggak, susahnya di mana loh gitu. Ya kalau nanti angka-angka di catatan ini nggak diubah, nggak keluar sertifikasi ya mungkin. Ya udah ubah aja. Ya udah nggak apa-apa. Risikonya tanggung dosa. Nggak enak juga berdosa. Jangan ubah, kan sederhana. Gitu. Ya nanti awak nggak bisa kerja di sini. Kalau habis rezeki mati. Nggak habis rezeki kan mati. Orang mati itu, orang yang ada harta, orang habis harta atau habis rezeki? Ya habis rezekinya, bukan habis hartanya. Bukti nggak habis harta, masih ada hukum waris kan. Ya udah, kan sederhana. Baru nanti suntuk kali lima apa doanya nggak ada, nggak usah kerja situ aja habis. Jadi kerja apa? Jualan jagung bakar. Kan ya. Aduh, baiklah mal. Enggak pakai aja pakaian dinasmu selama ini kalau nggak diambil tempatmu bekerja, pakai untuk jualan. Kan jadi daya tarik jualan jagung bakar pakai pakaian dinas. Lantas dibilang orang kita kreasi baru, nggak kreasi baru, justru di tempat saya dipecat kok. Ya jualan habis. Terus masalahnya apa? Sesederhana itu. Kan? Boleh paham ikhlas nih? Berat ngamalkannya? Enggak, mana beratnya. Kalau saya disuruh menyampaikan amanah ini 10 juta sama bapak itu, saya sampaikan itu. Habis ditembak bapak tuh heran, kok nggak ambil potongan? Potongan apa? Orang dari sana disuruh menyampaikan 10 juta, udah saya sampaikan. Ya uang minyak kau, orang nggak pakai minyak. Awak tadi numpang sama si Polan. Nah, terus dibilang orang jujur kali orang. Lah nggak jujur biasa aja, itu kan biasa aja. Nggak, kan biasa aja orang si A mengamanahkan sama kita, sampaikan kepada si B 10 juta. Lihat kita sampaikan. Lantas dia bilang orang, uang minyak, orang nggak pakai minyak, numpang. Sama si Pulan tadi pas mau keluar rumah, mobil dia keluar, dia bawa. Uang nggak capek, orang enak di mobil pakai AC. Ngantar. Wah jujur kali orang nih. Dia pun heran kok dibilang jujur, orang disuruh ngantar. Nah, kok amanah kali? Bukan amanah kali, memang amanah aja. Orang dia bilang gitu. Kecuali kalau dia bilang tadi, kau antar 10 juta, nanti minta sama bapak itu 100.000. Akan saya bilang, Pak kata bapak itu tadi, saya minta 100.000. Dia bilang gitu, iya. Saya telepon dulu, telepon aja. Udah. Oh iya dah. Kan selesai tuh. Terus masalahnya apa? Kan? Oke. Okay. Jangan sempat kata agama ini berat. Maka agama yang ringan ini menjadi berat di tengah-tengah orang yang memandang agama ini berat. Padahal dia masih ringan. Rujukannya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan untuk kalian itu dalam agama ini min haraj. Sedikit pun kesulitan. Nggak ada. Oke. Dah. Ya. Wa yuqalu fil masal. Disebutkan dalam ungkapan. Inna dunya kharabat mundu matal mura'una. Dunia ini hancur lebur, rubuh sejak matinya orang-orang ria. Orang-orang ria masih penting loh. Kan kaji kita tadi di awal, kalau nggak bisa beramal meninggalkan ria, beramal saja. Di tengah jalan minta ampun kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dalam masalah, dalam perbuatan lain, kita bisa ikhlas. Apa maksudnya dunia ini roboh? Sebab matinya, sejak matinya orang-orang ya. Lihat kami amaluna amalal birri, karena mereka berbuat baik. Seperti apa yang mereka lakukan? Membuat asrama, jembatan, masjid. Dan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sekalipun ria. Nah, itu dia. Jadi kalau orang ria ini mati semua. Nah, kan rubuh semua. Itu yang pernah saya sampaikan sama kita. Seburuk-buruk orang, ada baiknya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan doa salah seorang muslim memberi manfaat kepada si yang ria tadi. Sehingga dia menjadi tidak ria. Tapi jangan pakai kalimat, nggak apa-apa ria. Nah, jangan gitu. Ya, nggak apa-apa ria. Jangan gitu ya, salah. Cuma kalau orang itu ria, masih ada manfaat.
Sebagaimana diriwayatkan dari sebahagian ulama-ulama dahulu. Annahu bana riwatan, ada seorang membangun asrama. Dia katakan kepada dirinya sendiri, la adri akan amal hadzal ta'ala. Aku tak tahu. Aku berbuat baik membangun asrama ini karena Allah atau bukan, aku nggak tahu. Tiba-tiba datang sosok dalam mimpi dia. Dalam mimpi itu, sosok itu mengatakan, "Lam yakun amaka lillahi ta'ala fadu'al muslimin la yad'una laka huwallah." Huwalillah. Jikapun perbuatanmu ini bukan karena Allah, doa orang muslim yang mendoakan engkau itu adalah karena Allah. Jadi, orang kan nggak tahu isi hati kita. Allah tahu, kau berbuat, walaupun perbuatan kau ini bukan karena Allah, tapi orang-orang muslim yang mendoakan itu, mereka ikhlas karena Allah mendoakan kau. Fasurra bizalika. Si orang yang ria tadi pun gembira. Aja. Orang kan nggak tahu, makanya dibangun masjid, dibangun asrama, dibuat jembatan, diperbaiki, padahal kita ria. Orang-orang yang menikmati, baik kali si fulan itu mudah-mudahan surga lah tempat dia. Ikhlas nggak orang itu doanya? Seumumnya lah, kita pun tak tahu lah isi hati orang. Kan? Ini itu berefek kepada si orang yang ria itu. Satu masa dia bisa, oh, insya Allah tidak ria. Tapi kita yang sudah ngaji gini jangan pula begitu, nggak apa-apa, ria aja. Nanti kan orang doakan awal, salah. Salah, ya. Nah, wa qala rajulun 'inda Hudzaifah bin al-Yaman. Allahumma apa itu? Allahumma ahlikil munafiqin. Hudzaifah bin al-Yaman mendengar seseorang berdoa, "Ya Tuhan, ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik." Hudzaifah mengatakan, "Laulakum man tasaftum min aduwikum." Kalau orang itu mati, kalian tak bisa menuntut balas, mengalahkan musuh. Tak bisa. Yaitu mereka pergi perang dan mereka memerangi musuh. Orang ria-ria itu, orang yang ria itu. Makanya orang nggak sembahyang sekalipun, hargai. Karena biasanya yang membela masjid itu yang nggak sembahyang. Yang sembahyang takut itu. Kalau ada orang nyerbu masjid yang sembahyang takut, pulang deh. Yang nggak sembahyang tuh, coba kalian datang sini. Itu deh. Ada kan? Coba kenyataan gitu. Yang sembahyang nih coba Pak, ngadapin yang nakal-nakal tuh. Umumnya takut. Kan? Justru yang nggak sembahyang tuh yang berani. Coba kalian kutip parkir orang sembahyang Jumat nih ya. Coba kalian kutip. Aku memang nggak sembahyang, tapi orang sembahyang jangan kalian ganggu. Orang sembahyang mana berani gitu? Paling-paling nanti dia ya nasihati santun-santun, pelan-pelan. Karena ada orang dengan santun-santun pelan-pelan dia nggak apa ya, nggak berpengaruh. Tapi kalau garang-garang, apalagi macam kita Medan nih. Medan ini kan selain kota sejuta ketua, juga Medan ini kan kota mob. Menang mob aja dah, gitu. Itu aja Medan nih kan. Asal menang mob dah aja. Itu aja. Jadi jangan sepele kepada orang. Walau dia zahir nampak kita tidak salih. Ya. Diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi anhu, dia mengatakan wal mu'mina bi quwwati munafikin. Allah Ta'ala menguatkan orang mukmin dengan kekuatan orang munafik. Bayangkan tuh. Wa yang suruh munafikin dan Allah menolong orang munafik dengan doanya orang mukmin. Tengok ada. Ini kerak-kerakan neraka nih, nggak ada guna nih. Tunggu dulu. Belum tahu entah siapa yang kerak neraka. Salah-salah yang bilang itu yang kerak neraka. Ya masing-masing orang ada makom. Bahwa benar kita bilang benar, bahwa salah kita bilang salah, itu iya. Tapi jangan menuduh orang begitu. Bahkan dari non-muslim sekalipun. Kita tak tahu. Kalau malam gini, tempat Amri sama Alim, apa nama daerah tinggal tuh? Johar, Pematang Johar. Oke, malam gini terang. Sunyi. Sunyi ya. Enggak ada manfaat reman-reman memang. Ada guna. Gitu kira-kira dalam hati kita. Tengah jalan, ban kereta pun
bocor. Karyawan. Tiba-tiba datang 3 kereta dari sana garang-garang. Siap lawak nih dah. Siap. Tapi tengoknya kita peci-peci. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Kenapa bang nih? Ya gini. Udahlah. Mau pulang ke sana. Nah, udah kami berbaguskan dulu. Bagus tangan orang tuh. Pulang dikawal orang tuh. Nah, cuman coba? Bilang orang itu kan cerita sinetron. Berarti yang bilang gini tempurungnya terlampau besar. Terlampau kecil dan tebal. Jadi nggak bisa dia buka itu. Bilang kurang jauh marah nanti. Jadi aku anggap aku nggak pigi-pigi katanya. Ini pun jumpa kawannya aku baru pulang wisata nih katanya. Jadi susah awak kan. Itu sangat mungkin kejadian. Saya rasa bukan kejadian yang aneh. Yang begitu-gitu itu. Ternyata tengok yang preman tadi. Dan memang preman. Besok awak jumpa di pajak, memanglah dia. Tapi justru dia yang nolong. Itu yang nih, maksud pelajaran kita. Namun prinsipnya tetap tidak boleh menyepelekan orang lain. Ya. Syekh Abdullah As-Samarqandi mengatakan, "Takallama silum faraidi, faqala ba'dhum la yadkhulu riya' fiha li'annahu fariidun 'ala jamil khalqi. Fa idza adda ma huwa furidu 'alaihi la yadkhulu fihi riya'." Ini persoalan khilaf para ulama. Syekh Abdullah As-Samarqandi mengatakan para ulama membincangkan terkait amalan-amalan yang sifatnya fardu. Kata sebagian ulama, fardu itu tidak dimasuki oleh riya'. Oleh karena yang fardu itu diwajibkan kepada seluruh manusia. Maka kalau dia mengerjakan yang difardukan, tak akan masuk riya padanya. Kata sebagian pula, masuk riya. Baik pada fardu maupun yang bukan fardu. Sekarang jalan tengahnya Syekh Abdullah Samarqandi. Kata Syekh Abdullah Samarqandi, hada'ini ala wajah ini. Ini ada dua sisi. Yang mau, menurut akulah, kata beliau, ini kan al-fardu riya an-nas, walau lam yakun an-nas lakana liwa'diha, ada munafiqun tamun. Apabila orang mengerjakan fardu karena riya kepada manusia. Kalau tak riya dia tak buat. Ini munafikun tamun. Ini munafik tulen. Kalau nggak ada orang nggak buat dia. Ada orang berbuat. Munafik tulen. Itulah yang dimaksud surat An-Nisa ayat 145. Orang-orang munafik itu berada di dalam berada di kerak neraka. Yaitu Hawiyah, neraka Hawiyah bersama dinasti Firaun. Karena lakukan tauhid sahih lakukan Allah min adil bar. Karena kalau tauhidnya dia itu sahih betul, khalis murni, maka tak akan ada menghalangi dia mengerjakan sembahyang atau mengerjakan zakat atau mengerjakan sedekah yang wajib itu zakat ya, atau mengerjakan yang fardu lain. Kalau tauhid dia betul dan murni. Pasti tak ada yang menghalangi dia mengerjakan fardu-fardu itu. Ya. Jika dia mengerjakan yang fardu, hanya kalau dikerjakannya di hadapan orang lebih paten, lebih baik, lebih lengkap, lebih sempurna. Kalau tak nampak orang, dia buatnya naqisotan, sembarangan aja. Ya, dalam pengertian sah, tetap sah. Tapi begitulah, asal jadi, tetap sah. Maka dia dapat pahala, tapi kuranglah pahalanya. Tak ada dapat pahala yang lebih. Nanti dia akan ditanya, disoal dan dihisab di akhirat. Jadi itu menurut Syekh Abdullah As-Samarqandi. Jadi kalau ibadah aja. Mau ngapain? Ini ada kenduri. Udah kenduri aja. Kan gitu. Ini yang kenduri ini orang beken nih, datang. Ini orang malas datangnya pun karena nggak dikenal, nggak datang. Nggak gitu. Memang harus datang? Datang. Bila harus tak datang? Tak datang, udah titik. Kalau gini ringan. Hidup nih. Jangan hidup sekali, kita yang masih muda ini berat. Banyak kali masalah yang nggak penting. Sebetulnya bukan masalah, tapi jadi masalah. Kan gitu. Oke. Baik. Kita sudahi bab ikhlas. Ini masuk bab huru hara mati dan beratnya mati. Ya? Masuk. Situ masih? Masuk? Oke.
Babu haulil mauti wa syiddati, bab huru-hara mati dan sulitnya mati atau sakitnya mati. Qala al-faqih Abu Layth Samarqandi rahimahullah taala hadatsana Muhammad bin Fadli hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Khalil bin Muhammad hadatsana Husain Marwazi hadatsana Muhammad bin Abi Adi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man hamala ala habballah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Sanadnya kita ringkas saja dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, siapa yang suka jumpa Allah, Allah pun suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, semua kami ini takut mati. Semua kami ini takut mati. Nanti kata Rasulullah, Lesa zalika bikarohatil maut. Bukanlah itu maksudnya takut mati. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, benci jumpa dia. Semua kami takut mati. Bukan itu maksud takut mati. Bukan gitu kata Rasulullah. Maksudnya begini. Walakinnal mu'mina idza ihtudira ja'ahul basyir wa ta'ala bima yarju ilaihi. Fala syai'un ahabba ilaihi min liqa'i ta'ala. Fahaballahu liqa'ahu. Orang mukmin kalau saat sakaratul maut, datanglah nanti malaikat yang membawa kabar gembira dari Allah Ta'ala, membawa sesuatu yang akan diperolehnya kembali. Maka tak ada sesuatu yang lebih disukainya daripada jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi itu namanya husnul khatimah. Waktu mati itu datang basyir, malaikat membawa kabar gembira, begini untuk tahu. Begini dapat kau, sedapnya itu. Maka dia tak ada lain, melainkan dia memang sukalah mati. Nah, karena kalau tak suka mati, tak sampai dapat yang dikabar gembirakan itu. Macam kita kan menyukai sesuatu, mesti sarananya ini. Mau tak mau sarana itu diadakan untuk sampai kepada sesuatu yang kita sukai itu. Ini sarananya terhadap kabar gembira yang disampaikan malaikat tadi, sarananya adalah mati. Ya mati, maka dia pun suka. Begitu juga sesungguhnya orang fajir, orang yang berbuat dosa, atau satu riwayat orang kafir. Ya. Apabila datang sakaratul maut, datanglah nazir. Malaikat membawa kabar ngeri kepada dia. Itu dia menyampaikan sesuatu hal buruk yang akan diterimanya. Dia pun benci bertemu Allah. Allah pun benci temu dia. Itu. Makanya waktu sakaratul maut itu macam-macamlah kejadian. Oleh karena saat sakaratul maut itu yang gaib menjadi syahid. Yang gaib menjadi syahid. Nampak, nyata. Di antaranya iblis itu nampaklah nyata, kan? Malaikat pun nampak nyata. Selama ini gaib. Sudahlah, iblis. Kalau disampaikan malaikat yang baik, awak pun senang, cepatlah mati biar dapat ke sana. Kalau dapat yang buruk, takutlah kita. Itu dalam hadisnya. Jadi sedemikian. Seterusnya ini pun saya potong-potong sanadnya. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, Rasul mengatakan, hadisun Bani Israel lalu haraj. Enggak apa-apa, ceritakan lah. Kalau mau cerita tentang orang Bani Israel, tak apa-apa, kata Rasulullah, tidak ada masalah. Karena pada mereka pun ada juga hal-hal keajaiban yang Allah Ta'ala berikan. Tak ada masalah, kata Rasulullah. Kemudian, ansya'a yuhadithu, Rasulullah pun bercerita. Sekelompok Bani Israel keluar menuju ke pekuburan. Bani Israel yang keluarnya mengatakan, kalau maunya kita sembahyang ya, biasanya kita doakan kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah. Apa doa kita? Ya Allah, agar Allah Ta'ala mengeluarkan sebahagian orang yang sudah mati inilah. Kita mau jumpa, mau tanya, sehingga mereka yang keluar nanti nanya. Sehingga yang keluar nanti ini ngasih tahu sama kita, macam mana keadaan mereka. Ini deh. Lantas mereka pun sembahyang, berdoa kepada Allah. Ketika mereka begitu, tiba-tiba datang. Tiba-tiba, izan rajulun qad ta'ala ra'sahu min qabri wal ta'ala ra'su. Tiba-tiba keluarlah sesosok mayat, kepalanya keluar dari kuburan dalam keadaan berwarna hitam muda, bukan hitam pekat. Mungkin di situ hitam kelabu.
Warna apa situ? Nah, gitulah ya. Lantas si jenazah mayat tadi mengatakan, mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian? Demi Allah, aku udah mati sejak 90 atau 100 tahun yang lalu. Begitupun sampai sekarang belum hilang-hilang sakitnya, pahitnya mati itu. Sampai sekarang masih kurasakan. Tolonglah kalian doa kepada Allah agar aku dikembalikan Allah macam semula sebelum keluar kemari ini. Tak sedap kurasa. Udah enak dalam kubur itu. Karena kan mereka doa tadi supaya keluar. Mereka ingin tahu apa yang akan disampaikan. Terus dia kata, aku udah lebih kurang 1 abad yang lalu mati. Sampai sekarang masih terasa juga sakitnya mati tadi itu. Kesan sakit itu masih terasa. Aku mohon minta sama kalian doakanlah sama Allah agar aku balik lagi ke dalam lah, biar tak rasakan lagi. Padahal di antara kedua matanya itu ada bekas ibadah, bekas sujud. Apa artinya? Orang rajin ibadah pun masih merasakan sakitnya mati. Tapi jangan salah paham pula ya. Gimana cara supaya nggak sakit? Nggak juga begitu. Kita lewati aja. Perempuan itu melahirkan sakit nggak? Kok tahu? Oh, perempuan melahirkan sakit ya. Itu dia. Sakit pun mau lagi dia. Itu jadi ini sama dengan mati. Jadi tak usah susah gitu kan. Itulah dalam hadis sahih itu sahabat yang orang-orang bukan sahabat ding, orang-orang yang mati syahid. Ingin hidup lagi supaya mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Gitu kan. Enakan mana masuk kerja ikut proses atau dengan sogok? Ini. Sebagian orang bilang enakan sogok lah, nggak usah kerja, nggak usah sogok. Tetapi kenikmatannya justru diperoleh bagi orang yang mengikuti proses. Gitu loh. Itu dia. Jadi sudah 100 tahun aku mati masih terasa juga. Jadi tak usah, waduh sakitnya mati ini cuma apa bayang-bayangkan. Bayang aja udah titik. Sembahyang, puasa, zakat, haji buat baik, dah titik. Mati habis. Gitu. Ya. Karena belum mati pun kita bilang mati juga. Matilah aku ini. Udah mati kata, enggak berani juga. Nah, dari Hasan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ukuran sakitnya mati terhadap orang beriman sekira ukuran 300 kali cambukan pedang lah. Cuman orang disayat 300 kali sayat dengan pedang. Gitu kira sakit mati. Terus bayangkan 300, awak hitung pula sampai baru 50, 90. Bukan. Iya, enggak perlu ya. Syekh Abdullah Samarkandi mengatakan, "Man ayqana bil mauti wa liman nadza billah mahalata fala budda min al-istidad ila bil amal salih." Orang yang yakin mati. Orang yang yakin mati dan dia yakin bahwa mati akan mendatanginya, itu bukan suatu hal yang mustahil, mestilah dia mempersiapkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, karena dia tak tahu kapan mati itu datang. Maka urusan kita bukan mengurus mati, karena yang ngurus mati sudah ada. Yang menjadi urusan kita adalah persiapan sebelum mati, itu aja. Kayak mana lah aku mati nanti, di mana lah ditanam, itu apa? Udah ada, udah semua sudah tertulis semua. Ya, mau apa lagi? Mana aku mati nanti, tak ada orang datang. Udah ditetapkan siapa-siapa yang datang, siapa yang enggak. Siapa yang mau ngurus, siapa yang taunya hanya moto-moto aja. Semua udah. Yang penting bagi kita adalah persiapan sebelum mati. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan sakit dan pahitnya mati. Sebagai nasihat bagi umatnya, agar mereka mempersiapkan diri dan tahan menghadapi sulitnya kehidupan dunia. Karena tahan terhadap kesulitan hidup dunia itu lebih mudah daripada sulitnya atau sakitnya mati. Karena sakit mati itu siksa kubur, sakit mati itu sebahagian daripada siksa akhirat. Sedangkan siksa akhirat itu lebih berat daripada siksa dunia. Gitu. Nggak usah dibayang-bayang, buat baik aja. Buat baik aja, dah titik. Buat baik aja. Kan? Bila kita berbuat baik,
dan sudah terbiasa, itu nanti biasa memudahkan kita mati. Gini teorinya. Ini supaya mudah lah. Mati itu menuju dunia, meninggalkan akhirat. Oke. Kalau kita punya kawan menuju ke satu tujuan, kita bersama dengan dia. Bersama dengan ke satu tujuan. Lebih mudah mana dia membawa kita ke tujuan yang sama atau tujuan yang berlawanan? Tujuan yang sama. Lebih mudah dia membawa kita ke tujuan yang sama. Mati itu pelepasan ruh dari jasad menuju akhirat. Maka kalau jiwa kita sejak di dunia menuju akhirat, itu mudah. Ini teori matinya. Tapi kalau jiwa kita sejak di dunia ini hanya melulu kepada dunia, sedangkan mati menuju akhirat, maka terjadi tarik menarik. Itulah yang buat sulit mati. Yang satu akhirat, satu ke dunia. Tapi kalau sejak hidup sekarang hatinya ke akhirat, maka ketika mati jalan seiring, udah pergi aja. Teorinya seperti itu. Nah, kan dari sekarang itu hidup tuh ke akhirat. Jadi pas nanti dibawa ke akhirat, udah enak. Macam mana anak waktu kecil kan, dibawa ke sana nangis-nangis dia. Awak mau ke sana kan payah kali bujuknya. Tapi kalau memang kita bawa dia ke tujuan yang sama dengan dia, akan senang. Nggak habis energi membujuk-bujuknya. Mati pun begitu. Jadi mati itu perjalanan ke akhirat. Sebab dia perjalanan ke akhirat, maka jiwa kita mesti ikut akhirat supaya mati itu mudah. Gitu ya. Baik, diriwayatkan daripada Abdullah bin Miswar al-Hashimi. Abdullah bin Miswar al-Hashimi ini termasuk pembuat hadis-hadis palsu. Dia mengatakan ada seorang datang kepada Nabi, berarti sahabat. Dia katakan, aku datang kepadamu ya Rasulullah supaya kau ajari aku ilmu yang ajaib. Nah, diterjemahan apa dibuat? Bukanlah pelik, gharaib, aneh. Ya. Kata, qala ma sana'ta fi ra'sil ilmi? Baiklah, kalau kamu mau dapat ilmu yang ajaib begitu, apa yang udah kau buat rupanya untuk induk ilmu? Sahabat tadi bertanya, apa induk ilmu? Dah kenal kau sama Tuhan, kata Rasulullah. Kenal, kata dia. Apa yang kau buat memenuhi hak Tuhan? Apa yang dikehendaki Allah lah. Baik. Lantas Rasulullah tanya lagi, kenal kau mati? Kenal, katanya. Apa yang kau siapkan? Apa yang dikehendaki Allah lah, kata dia. Baik. Lantas kata Rasulullah, pergi kau. Fahkum biha hunaka. Kemanapun kau pergi, tetapkan dengannya. Dengan apa yang telah kau tahu tadi itu. Kemudian setelah itu datang kau sama aku. Baru akan kuajari kau ilmu yang aneh-aneh itu. Ilmu yang hebat-hebat itu. Setelah beberapa tahun dia pun datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, mau tahu kau kan ilmu yang hebat yang aneh itu. Coba letakkan tangan kau di jantungmu. Di situ di hati. Di dada. Sebab selama ini kolbun diterjemahkan menjadi hati. Padahal kolbun itu jantung. Ya. Letakkan tangan kau di dada. Udah? Fama la taru nafsika la taru li akhiril muslim. Apa yang tak kau sukai menimpa dirimu, jangan pula kau sukai menimpa saudara muslim. Apa yang kau sukai untuk dirimu, sukai pula lah untuk saudaramu yang muslim. Itulah ilmu yang ajaib. Sederhana nggak? Sederhana aja. Nggak suka kita, jangan buat sokok ke orang. Kan aman. Suka sama buat untuk orang. Enak kali dia. Ini gitu selalu gitu. Ya kan? Kita kalau sedang di jalan gitu, di jalan. Ada kawan lewat, ditumpanginya suka nggak? Tergantungnya cuma mana? Iyalah, aku mesti dengar lah. Ada maunya? Ya mesti ada maunya pahala. Tergantungnya cuma mana tuh? Coba dulu. Seumumnya kan kita suka ditumpangi karena jadi banyak kemudahan lah bagi kita. Maka ketika kereta kita kosong, coba buat gitu ke orang.
Ya bukanlah. Janganlah cerita nyimpang-nyimpang. Kalau cerita nyimpang ngeri lah. Masa penjahat awak tumpangi juga gitu. Ya enggak lah. Ini si Fulan nih. Ya udah, ayo. Gitu. Nah, kan? Capek kali rasa kita waktu belanja kemarin, megang-megang bawa-bawa gini. Ya kita belanja di pasar tradisional, pajak biasa, capeknya. Suka nggak capek itu? Nggak suka kan? Kalau ada yang bantu bawain, oh senang kali. Begitu buat sama orang. Awak bawakan ya bang. Nah, ya. Kayak sederhana saya rasa. Meskipun zaman sekarang mau hati-hati. Karena zaman sekarang ini bukan zaman sahabat. Modus banyak. Iya. Ya, itu kan nyimpang. Kita nyimpang nggak ikut lah. Ya nyimpang memang mau hati-hati lah sekarang nih kan. Mau hati-hati. Payah sekarang nih ya. Gitulah kira-kira. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya persiapan mati itu adalah induk ilmu. Sebab itu pantaslah untuk disibukkan diri mempersiapkannya. Nah, persiapan mati itulah induk ilmu. Cuma kalau dibilang gini orang bilang putus asa ini. Enggak, justru makin orang yakin mati, sesungguhnya hidup semakin aktif. Gitu loh. Kita ini karena nggak yakin mati, maka lalai. Sekarang pukul 9:30. Andai malaikat Israel ngasih tahu kita, kau mati jam 10. Jadi bayang nggak semua nih? Segala yang buruk, jadi baik, hilang tuh semua. Antara setengah jam ini, mau nggak hatam Quran 50 kali? Nah, kan? Bukan perkara bisa, mau. Mau nggak? Mau kan? Kalau bisa dalam setengah jam ini puasa 3 bulan. Sedekah semua. Nah, rupanya setelah dia sedekahkan semua hartanya, datang lagi pihak rumah sakit. Salah diagnosa, Pak, katanya. Bukan doakan diagnosa Bapak ini. Kata Bapak, oke, dia besok bisa pulang. Nyesal deh. Habis harta untuk sedekah, katanya. Nah, coba deh. Jadi kita nggak buat baik itu karena kita yakin nggak mati. Itu aja. Nah, kalau belum mati masih lumayan. Kan itu kata Fir'aun. Aku Tuhan, mana ada yang lain dari aku? Masa Fir'aun nggak tahu dia akan mati? Dia pasti yakin akan mati. Nah, cuma begitulah. Dikuasai manusia oleh sosok buruk. Ya, nah, baiklah kita teruskan ya. Ini masih dari Abdullah bin Misr al-Hashimi. Dia mengatakan Rasulullah membaca surah Al-An'am ayat 125. Siapa yang Allah inginkan memberi petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Siapa yang Allah inginkan menyesatkannya, Allah jadikan dadanya sempit, sesak. Kata Rasulullah, apabila masuk cahaya Islam ke hati seseorang, apabila masuk cahaya Islam ke dalam jantung seseorang, dadanya pun lapang, lebar, luas. Lantas ditanya, apakah ada tandanya ya Rasulullah? Ada. Apa tandanya orang itu berhati, berdada lebar, luas, lapang? At-tajafi andin darul khurur, menjauhkan diri daripada daril ghurur, menjauhkan diri daripada tempat yang penuh tipu daya. Pertanyaannya, kalau ini dipahami secara fisik, mungkin nggak kita menjauhkan diri dari dunia? Kalau yang kita maksudkan itu adalah fisik, mungkin nggak? Coba deh lo. Menjauhkan diri dari tempat atau daerah yang penuh tipu daya. Maksudnya dunia ini. Secara fisik mungkin nggak? Nggak mungkin. Secara fisik, tidak mungkin kita menjauhkan diri dari dunia ini. Tentu yang dimaksud ini bukan fisik, tapi dalam kesadaran kita. Gitu loh. Tinggalkan di dunia semua. Baik, ditinggalkan semua harta dunia. Dia juga tetap di
Dunia, macam mana meninggalkan dunia? Jadi yang logis saja, berfahamnya rasional saja. Bukan mau dirasionalkan. Tetapi ujung-ujung Al-Quran itu la yash'urun, la tafakkarun, la ya'qilun, la yatadabbarun, dan seterusnya. Itu mendorong kita berpikir. Ya. Jadi tanda orang yang mendapatkan cahaya Islam itu menjauhkan diri dari tempat yang penuh tipu daya dan kembali kepada tempat yang kekal, yaitu akhirat. Tentu bukan fisik maksudnya, dalam kesadaran dan mempersiapkan diri menghadapi mati sebelum kejadian. Ya. Nah, jadi logis sekali petunjuk ini. Ya. Saya rasa sampai sini dulu. Sebab yang akan datang itu terkait yang 5 sebelum yang 5. Panjang. Jangan dipotong tanggung. Ya. Malam ini sampai sini dulu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.